everyone. Beberapa minggu yang lalu itu aku kayak bener-bener lagi belajar tentang bagaimana people gitu in this tiny town. Aku tuh kayak melakukan sebenarnya nggak sengaja studi eksperimental gitu. Aku tuh ketemu orang sama anak SMP gitu karena aku ikut ke tempat bundaku gitu, and I was like staying there for a bit. Dan aku melihat bahwa orang-orang ini, anak-anak SMP, like a bit kind of different that I've ever experienced saat itu. Karena dulu aku SMP itu nggak kayak begitu gitu. Terus memang ya, seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya masa gitu ya, orang-orang juga akan berperilaku berbeda. Contohnya, kan waktu SMP itu kita ingin adanya pengakuan, kita ingin diaku oleh teman-teman kita lah, atau oleh orang tua kita lah, pengen di rumah diperlakukan seperti apalah. Itu kan udah hal yang manusiawi gitu ya, mencari jati diri lah, dan yang lain-lain. Dan ternyata kehidupan SMP itu sekarang itu kayak I've been lost actually. Karena bener-bener kayak masalahnya itu something that I never imagined before. Kayak dulu emang ada teman-teman aku pas SMP itu merokok. Dia dibawa ke BP, akhirnya rokoknya sembunyi-sembunyi gitu. Mereka nggak memperlihatkan di sosial media lah dan yang lain-lain. Tapi setelah aku kemarin terjun, ada anak yang vape itu terang-terangan di sosial media. Mereka pacaran di sosial media dan yang lain-lain. Bahkan sampai ada yang namanya IG-nya itu having sex. Karena di situ aku ketemu sama 2 BK yang baik-baik banget. Jujur itu bener-bener kayak ngebantu aku buat aku jadi tahu karakteristik anak seperti apa saat ini. Karena itu jujur lucu aja gitu, asik aja aku ngelakuin itu. Ini bukan gara-gara tuntutan kerjaan aku yang kayak gitu. Enggak, aku cuma asik aja bahwa aku tuh harus ikut perkembangan zaman anak-anak sekarang. Kenapa? Karena suatu saat, ini sepupu aku masih kecil gitu, aku harus tahu gimana ininya. Setidaknya untuk nggak buat sepupu aku, tapi buat kedepannya aku juga kayak gimana gitu. How I treat people gitu. Dan terus aku ngobrol sama BK itu, dan ternyata kasusnya aneh-aneh. Sampai kemarin itu ada satu anak yang kayak sebenarnya kasusnya agak mirip sama aku gitu. Dia broken home, dia merasa terlempar sana sini dan bla 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 bla. Akhirnya saat itu kan BK ngeliat ada aku nih contoh yang benar-benar terjadi dan aku udah dewasa gitu. Akhirnya aku ngobrol sama dia, and banyak banget ada yang menerima, karena nggak cuma satu orang ya. Ada yang menerima, oh iya kayak gini, tapi ada juga yang enggak, ada juga yang denial kayak gitu. Terus ada juga people pleaser. Itu benar-benar kayak susah banget untuk orang-orang BK untuk mengarahkan jangan jadi people pleaser gitu. Dan saat itulah aku benar-benar grateful aku orangnya yang cuek bebek, yang I don't give a fuck about everything gitu. Karena ini karakter aku yang I don't give a fuck ini udah muncul saat aku SMP. SMP itu udah muncul saat aku I don't give a fuck, who are you? I don't give a shit gitu. Aku anak gubernur, so kamu harus I don't give a shit gitu. Aku anak DPR lah, aku anak jaksa lah, aku anak hakim lah, dan yang lain-lain. I don't give a shit. Itu dimulai saat aku kayaknya kelas 3 SMP. Udah gak peduli sama orang lain. Kayak orang lain treat me good, I treat them good gitu. I treat them better. Kalau misalkan kalian treat me good and well gitu, so I don't give a shit about you. You have to deal to it for yourself first gitu. Itu adalah pikiran aku zaman dulu. Dan ternyata saat ini, orang yang kayak aku, yang I don't give a shit about everything, itu jarang banget di anak-anak SMP dan anak-anak SMA sekarang gitu ya. Itu kayak ternyata orang-orang masih berpikir bahwa aku tuh harus punya teman, aku harus punya teman untuk makan, aku harus punya teman untuk ke kantin, aku harus punya teman sebangku, aku harus ada teman ngobrol. Dan sementara saat itu SMP dan SMA itu aku nggak peduli tentang teman gitu. Aku punya teman gitu. Di kelas itu aku dekat sama seseorang juga, maksudnya bukan dekat dalam artian pacaran ya, aku pacaran
don't even think about it. Terus aku bener-bener ada temen, ada sahabat juga gitu ya. Dan saat ini tuh mereka lebih kayak tergantung sama temen. Mungkin gara-gara kemarin 2 tahun vakum nggak sekolah dan baru ketemu lagi, and it's fascinating to look gitu. Lucunya kan aku diam juga di Kopsis untuk beberapa hari gitu ya. Nggak beberapa hari, hampir setiap hari aku Kopsis gitu ya. Terus anak-anaknya, lucunya anak-anak itu selalu menyamakan hal yang mereka beli. For example, ini aku benar-benar denger ya. Dia bawa, kan susu itu ada beberapa macam rasa ya. Dia bawa yang ini, bawa yang ini, bawa yang ini. Jadi satu bawa yang vanilla, satu bawa yang coklat, yang satu bawa yang strawberry. Terus mereka udahlah bayar ceritanya tuh, bayar. Terus pas di jalan dia keluar, ini aku dengar sendiri, lihat deh susu kita sama beda-beda. Bikin story yuk gitu. Mereka nyamain jajanan mereka. So ini benar-benar baru untuk aku, karena aku tuh nggak pernah peduli apa yang aku beli. Mungkin orang-orang nggak suka sama yang aku beli, dan aku nggak suka sama orang-orang beli gitu. Terus mereka tuh kayak nyamain jajanannya. And it's like okay, anak SMP, aku ngerti kenapa sampai kayak gitu, aku ngerti gitu. Karena mereka masih kayak ingin pengakuan bahwa aku tuh bisa beli yang kalian yang sama gitu. Aku juga diperlakukan orang-orang yang sama. Ada orang-orang yang populer gitu ya, dikenal guru. Jangan salah, kalau kalian dikenal guru hanya ada tiga banget yang akan kalian ingat. Yang pertama adalah ketua kelas. Ketua kelas tuh pasti diingat. Kenapa? Karena akan selalu berhubungan sama guru. Yang kedua yang pintar. Pokoknya yang dia tuh menonjol di kelas. Kalau misalkan kalian suka matematika dan kalian suka angkat tangan, oh ya, hai, aku bisa melakukan itu gitu. Nulislah di board gitu, di whiteboard or something. Dan yang terakhir adalah anak yang termasuknya itu agak kasus kayak misalkan anaknya itu kayak nggak ngerjain tugas gitu, nyari alasan bahwa tugas tuh kayak begini, yang ya agak ribet, rame gitu lah. Yang mereka mungkin berprestasi di sport gitu, tapi diomongin double gitu. Itu guru-guru akan ingat ke yang anak tiga ini. Kadang-kadang biasanya malah yang ketua kelas ini jarang diingat. Kenapa? Karena ya cuma saat itu aja, tapi untuk kedepannya enggak. Dan yang paling diingat ini hanya ada dua itu, yang pintar sama yang double. Aku nggak bakalan ngomongin bahwa anak itu in a bad way gitu. Kenapa? Karena ya namanya anak kan balik lagi ke orang tua. Okay, that is all. Ini adalah cerita aku 2 minggu yang lalu, and it was super duper exciting. Super exciting karena aku udah lama banget nggak ketemu sama anak-anak SMP yang ada di sekolah gitu. Dan ternyata masalah sekolah itu semakin hari masalahnya juga semakin aneh-aneh. So I really love to do this, benar-benar belajar hal baru, bahwa di dunia ini nggak semua orang tuh kayak aku, nggak cuek bebek. Ada juga yang benar-benar thinker, ada juga yang overthink about everything, ada juga yang harus selalu diakui, harus ada juga yang selalu ditemenin. Belajar karakteristik baru, super duper exciting. So this is all. I will see you in the next one. Bye.